Kepada jemaat yang masih berada di luar, dipersilahkan masuk ke ruang ibadah. Yang di belakang mungkin mau maju ke depan, mengingat di depan masih banyak yang kosong. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Shalom semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang sukacita ya. Biarpun udaranya mendung-mendung gloomy, kalau kata orang-orang tuh gloomy. Semoga hati kita nggak gloomy ya. Semoga kita berada dalam keadaan yang sukacita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Karena namanya besar termulia, Dia adalah Raja atas segala raja. Amin saudara. Kita pujikan layak dipuji disembah. Kebesaran Tuhan
kita bersatu berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, ya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini bagi kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memfokuskan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengarkan dapat menjadi lantunan melodi yang indah bagi-Mu ya Bapa. Kiranya dalam ibadah ini juga Kau dapat memberikan apa yang ingin Kau katakan pada kami ya Bapa melalui hamba-Mu. Tuhan juga tolong Tuhan berkati saudara-saudara kami yang belum bisa hadir bersama kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong mereka ya Bapa, agar minggu depan mereka dapat kembali ke sini beribadah bersama dengan kami bersama-sama ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan pujikan NP55, Hai Mari Berhimpun. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Allah masih. Mari memuji Dia, masih. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Kita akan bacakan secara bergantian dari sidang ke jemaat. Jemaat akan membacakan ayat yang genap, sidang akan membacakan ayat yang ganjil. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11.
Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dari ayat bacaan tadi ada satu ayat yang dalam Alkitab HP saya itu di highlight ya, yaitu di ayat 7 itu bagi saya ya. Itu engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Begitu baiknya Tuhan Allah kita terhadap kita ya. Dia menjaga kita, dia penuh kasih dan sayang. Bahkan di saat kita merasa sesak, merasa gelap, merasa tidak tahu tujuan hidup kita apa, dia tetap ada di samping kita, dia menjaga kita. Dia ada bagi setiap hati yang terluka. Dia itu menara perlindungan kita dan dia sumber kekuatan kita. Amin, saudara. Mari kita pujikan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Kau bukan
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita dengan iman, dengan ikhlas, dan dengan sukacita datang kepadanya. Engkaulah Bapa di surga, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan, penghiburan, dan sumber berkat kami. Kami mensyukuri segala perkara boleh kami lewati, segala perkara sampai detik ini boleh kami hadapi. Semuanya kekuatan dari-Mu. Kami bersahabat dengan segenap umat-Mu, dengan segenap jemaat-Mu hari ini, menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang proses pemulihan kesehatannya. Baik Mbak Priska, Presi, dan Clay putrinya. Juga adik Levin, juga sebagian anak-anak Bapak Ibu Effendi. Atau di antara kami Tuhan, yang terganggu kesehatan hari ini, jamah pulihkan. Dengan istirahat, dengan makan, dengan obat, Tuhan pakai. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan penyembuhan hidup kami. Bapa yang makasih, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami di Cianjur yang Senin yang lalu mengalami bencana cukup parah. Banyak ratusan, bahkan ribuan, puluhan tempat ibadah, rumah penduduk mengalami kerusakan. Kami menyerahkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga keagamaan, baik yang di Cianjur maupun di Provinsi Jawa Barat maupun yang di luar Provinsi Jawa. Sehingga bantuan-bantuan itu Tuhan juga dirasakan meringankan paling tidak penderitaan saudara-saudara kami di Cianjur. Kami menyerahkan umat baptis yang sedang mengumpulkan rupiah juga sembako untuk meringankan saudara kami di Cianjur melalui tim bencana alam yaitu Rebana. Tuhan berikan hikmat sehingga bantuan-bantuan itu tersalurkan dengan baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati situasi politik di
di negara kami, juga ekonomi Tuhan. Melalui pemerintah, kebijakan-kebijakannya Tuhan, membuat masyarakat boleh survive melalui tantangan karena dampak krisis global sampai hari ini. Sehingga pemerintah daerah pusat membangun ketahanan pangan, masyarakat bisa merasakan, dan pertolongan Tuhan boleh kami syukuri selalu. Kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu, kaum muda remaja, PBI, WBI yang sedang bersinergi untuk mempersiapkan Natal tahun ini. Kebenekaan di antara kami, dengan latar belakang yang ada kami Engkau panggil, menyatakan kasih Kristus, mensyukuri kemurahan Tuhan yang sudah memanggil, menyelamatkan, menebus dosa kami. Berkati Tuhan semua acara yang sedang, yang sudah, dan yang akan dipersiapkan. Baik Natal PAUD, sekolah minggu 11 Desember mendatang, dan Natal umum 17 Desember mendatang. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan gabungan gereja baptis yang terus membangun kesinergian untuk memberitakan kasih Tuhan. Terlebih di suku Sunda ini, pakailah Tuhan dengan tim yang ada, dengan kesinergian yang sedang dibangun. Betul-betul Yesus dimuliakan di negeri kami, terkhusus di tanah Sunda ini. Ini Bapa, syukur kami. Ini Tuhan, semangat kami dan syafaat kami. Kepada Yesus Kristus semuanya ini kami persembahkan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hosea untuk doa syafaatnya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Kita nyatakan bahwa Dia yang termulia baik di bumi dan di surga. Dia yang berkuasa. Kita pujikan, ada kuasa. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Siapa yang perkasa? Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatanku, pujikan bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam persembahan dan persepuluhan yang akan dibantu oleh keluarga Bapak Robert. Saudara Oci dapat membantu kita dalam doa persembahan. Terima kasih keluarga Bapak Robert yang sudah membantu kita dalam persembahan. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah yang berjudul Apakah orang yang bersalah bisa bahagia? Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh trio Y2M. Nah, kira-kira siapakah ini? Mari kita saksikan bersama. Kepada trio Y2M dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sebenarnya grup ini bukan kami yang buat ya, tapi suami saya tanpa izin saya. Tapi karena saya ingat, hai istri tunduklah suami, jadi monggo saja mau dikasih apa aja manut. Jadi pagi ini kami bertiga akan menyampaikan satu pujian bagaimana karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua, yang seharusnya ya kita sebenarnya itu nggak layak ya untuk menerima karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, kita diangkat dari lumpur dosa, kita diangkat dan dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta diberi kesempatan untuk sharing bersama-sama pada pagi hari ini tentang firman Tuhan yang ingin saya sampaikan dengan topik yaitu apakah orang yang bersalah itu masih bisa bahagia, ya. Ini saya kaitkan dengan renungan yang disampaikan minggu yang lalu oleh Pak Pendeta kita, ya. Pak Pendeta kita mengajarkan tentang hidup dalam kerajaan Allah yang isinya adalah tentang kebenaran, ya. Dikatakan di sana juga hidup damai sejahtera dan hidup dengan sukacita. Jadi kalau orang hidupnya di dalam kebenaran, pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera. Ya, dengan kata lain adalah timbul di dalam pertanyaan saya, nah kalau orang bersalah gimana? Ya, apakah bisa orang bersalah itu hidup berbahagia? Artinya ada sukacita, ada damai sejahtera. Bisa enggak seperti itu? Nah pertanyaan itu timbul. Saudara sekalian, apakah benar? Bagaimana? Apakah ada orang yang bersalah tapi bisa berbahagia? Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mohon pertolongan-Mu. Kami ingin belajar firman-Mu. Supaya firman-Mu ini memberi kekuatan kepada kami. Menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh bersandar penuh kepadamu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami. Pribadi lepas pribadi. Dan biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan melalui firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak pernah bersalah? Siapa yang tidak pernah berdosa? Ada yang berani angkat tangan? Tidak ada. Saya pun juga tidak berani angkat tangan. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen sekalipun, kita masih bisa berbuat dosa. Kita masih bisa berbuat kesalahan. Tidak ada satupun dari kita yang bebas dari itu. Oleh karena itu, saudara, saya memberikan satu bacaan tadi tentang Mazmur pasal 32. Ini menarik. Ya. Mazmur 32 ini dilatar belakangi, saudara, oleh Daud, Raja Daud, yang ditegur pada saat itu oleh Nabi Nathan. Kenapa Daud ditegur Nabi Nathan? Ya, saudara tahu ceritanya. Kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 di sana, mulai dari ayat 1 sampai dengan 17, diceritakan pada waktu itu Daud, ya, pada waktu itu musim perang, ya. Jadi pasukannya semuanya lagi maju menyerang Bani Amon. Kecuali Daud, dia tinggal di istana. Ya, bangun tidur sore-sore itu mungkin dia tidur siang kali ya. Bangun sore-sore kemudian dia berjalan-jalan di sotoh istana dan dia melihat, kok ada perempuan mandi cantik lagi. Ya. Siapa itu? Ya. Lalu dia tertariklah dengan perempuan tersebut. Setelah dipanggilnya anak buahnya untuk memanggil siapa dia dan ternyata dia bernama Batsheba. Ya. Batsheba ini dipanggil kepada dia dan akhirnya dia tidur dengan dia. Dia berzina dengan Batsheba. Kemudian Batsheba pulang ke rumahnya. Tidak berapa lama lagi Batsheba memberitahu kepada Daud bahwa dia hamil. Dia mengandung dari anak Daud. Waduh, Daud kaget saudara. Ya, wah celaka ini. Ya, padahal dia sudah punya suami. Suaminya seorang prajurit. Ya, namanya Uria. Daud mencari akal. Ya, gimana caranya supaya tidak diketahui orang ini, dosa saya ini. Maka dirancanglah agar Uria maju ke medan perang di depan sendiri, ya, dan panglimanya diberitahu oleh Daud, ya, maju ke daerah yang paling gawat, suruh Uria maju paling depan, setelah itu kamu mundur. Ya, saudara bisa tahu sendiri, ya, Bani Amon bagaimana ganasnya. Ya, Uria ini maju dan kemudian dia di paling depan. Pada waktu dia diserang, justru panglima dan pasukannya Daud ini diperintahkan untuk mundur. Maka matilah Uria ini. Ya. Daud seolah-olah bebas. Ya. Bebas deh. Ya. Suaminya kan udah meninggal. Akhirnya diambillah si Batsheba ini menjadi
istrinya. Itulah yang ditegur Nathan kepada Daud. Nah, latar belakang Mazmur ini, pasal 32 itu seperti itu, saudara. Ya, pada waktu Daud ditegur oleh Nathan, barulah dia menyadari apa yang terjadi. Ya, dia menyadari apa yang terjadi dengan Mazmur pasal 32 ini. Kita perhatikan ayat yang pertama dan kedua. Next, Mas. Dikatakan di sana dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ini dimulai dengan perkataan berbahagialah orang. Ya. Kalimat ini sebenarnya juga dipakai di dalam Mazmur pasal yang pertama. Ya, kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, dikatakan juga di sana berbahagialah. Tetapi apa? Berbahagia kepada mereka yang berjalan di jalan Tuhan. Mereka yang berjalan di jalan yang benar, yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu di dalam Mazmur pasal 1, ayat 1. Ya, dikatakan di sana, orang yang berjalan dalam kebenaran, orang yang tidak menyimpang dari jalan Tuhan ke kiri atau ke kanan, dikatakan berbahagia. Tapi beda dengan Mazmur pasal 32 ini, saudara. Ya, sangat berbeda. Ya. Di dalam Mazmur 32 ini Daud telah bersalah. Daud telah berdosa kepada Tuhan. Daud telah benar-benar gagal. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Daud masih bisa berbahagia? Ternyata jawabannya adalah bisa. Wah, aneh saudara ya. Aneh waktu saya membaca, Daud masih bisa berbahagia dengan kesalahannya yang luar biasa itu. Dengan kejahatannya yang luar biasa itu. Ya, dia sudah berzina, dia sudah membunuh. Ya, tetapi dikatakan di dalam ayat yang pertama, dia masih bisa berbahagia. Ya. Kenapa bisa demikian? Dikatakan dalam Mazmur tadi yang kita baca. Orang atau kita bisa berbahagia walaupun kita sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Tetapi, ada tetapinya saudara ya, ayat itu mengatakan kalau kita menerima pengampunan dari Tuhan. Ya. Walaupun kita sudah berbuat salah, walaupun kita sudah berbuat dosa, kalau kita tetap menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita tetap bisa berbahagia. Ini memberikan harapan kepada kita saudara. Ya. Tidak peduli seberapa buruk kesalahan dan kejahatan yang kita lakukan, seberapa besar kegagalan kita, kita masih berbahagia saat kita menerima pengampunan dari Tuhan. Perhatikan saudara kata-kata yang digunakan oleh Daud ini. Ya, untuk menggambarkan bagaimana kehancurannya dia. Dia mengatakan ada 3 kata yang dia sebut di sana. Yang pertama adalah pelanggaran. Yang kedua adalah kata dosa. Dan yang ketiga adalah kesalahan. Coba perhatikan, ada 3 kata yang disinggung oleh Daud, yang ditekankan oleh Daud di dalam ayat tersebut. Apa sih pelanggaran itu? Ya. Pelanggaran itu digunakan biasanya untuk menggambarkan pemberontakan yang aktif melawan Tuhan. Ini adalah kata atau ini adalah ketika kita mengetahui hal yang benar yang harus dilakukan, tetapi dengan sengaja memilih untuk melakukan hal yang salah. Ngerti ya maksud saya? Jadi sudah tahu yang benar, tetapi kita justru memilih yang salah. Itu yang disebut dengan pelanggaran. Ya contoh yang sederhana aja, kehidupan kita sehari-hari misalnya, lampu merah lah yang paling gampang ya. Sudah tahu kalau sudah kelip-kelip kuning mau merah itu tandanya apa? Harus berhenti. Berapa banyak di antara kita yang bablasan gini? Wah kuning bablas saja, gaspol gitu ya. Betul ya? Itu sederhana saudara, tapi itu melanggar. Itu pelanggaran. Ya. Firman Tuhan mengatakan ya harusnya kita jujur.
Tapi seringkali kita bohong. Ya, bahkan ada orang mengatakan, Pak, bohong itu enggak apa-apa kalau untuk demi kebaikan. Namanya bohong putih, dosa putih. Enggak ada, saudara ya, dosa putih itu enggak ada. Bohong ya bohong. Ya, enggak ada bohong demi kebaikan, bohong demi macam-macam, semata-mata untuk menutupi kesalahan saudara dan saya. Ya. Itulah kecenderungan hati kita. Ya, tahu yang benar, ya, tetapi memilih yang salah. Itulah pelanggaran, saudara. Yang kedua adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa digunakan untuk menggambarkan seperti seorang yang memanah, saudara. Ya. Yang menembakkan panahnya pada sasaran, tetapi meleset dari sasaran. Ya, itulah yang digambarkan dengan dosa. Ini adalah ketika kita mencoba untuk melakukan apa yang benar, tetapi meleset dari standar Tuhan. Contoh yang gampang adalah firman Tuhan mengajarkan agar mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali apa? Mulut kita pakai untuk mencaci maki sesama kita. Betul ya? Firman Tuhan mengatakan jangan iri hati. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita iri kepada orang yang lebih sukses dari kita. Firman Tuhan untuk mengajarkan hendaklah engkau rendah hati. Tapi seringkali kita menjadi sombong. Wah, contoh tadi saya enggak ada semua, Pak. Wah, hebat kalau enggak ada semua ya. Yang sederhana saja deh, sekarang zamannya media sosial. Kalau kita lagi foto dalam grup bersama gitu ya. Kemudian yang lain pada kelihatan cantik-cantik kecuali Anda jelek. Anda upload enggak? Yang lain rapi, bagus, cantik, sisirnya bagus gitu ya. Kecuali Anda, kebetulan pas senyum atau apa meletot sedikit gitu aja. Anda upload enggak? Enggak ya, cari yang sayanya cantik. Kebalikannya, yang sayanya bagus, pakaiannya rapi, senyum, yang lainnya lagi jelek, upload saja. Betul ya? Sederhana. Ya, itulah dosa, Saudara. Ya, tahu sebenarnya yang baik, ya, tapi tidak kita lakukan, meleset dari standar Tuhan. Yang ketiga disebutkan adalah kesalahan. Ya, sebenarnya terjemahan yang tepat itu adalah seharusnya kejahatan. Ya, apakah kesalahan atau kejahatan itu? Ya, kejahatan digunakan untuk menggambarkan kecenderungan hati untuk melakukan apa yang salah. Ya, ini adalah keinginan dari dalam kita untuk melakukan apa yang salah. Daud tahu bahwa zina itu tidak boleh. Tetapi dia sudah merancang dalam hatinya untuk melakukan zina dengan Batseba. Ya. Daud sudah tahu membunuh itu tidak boleh. Tetapi dia sudah merancang untuk membunuh Uria, suami Batseba. Inilah kondisi buruk dari dosa, saudara. Kondisi ini tidak hanya di luar, tetapi juga terjadi di dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara diberi kesempatan yang sama, saudara dan saya, seperti Daud, punya kekuasaan, punya uang, ya, punya segalanya, ya. Kemudian ada godaan sedikit seperti wanita tadi itu. Kemungkinan besar saudara dan saya akan melakukan dosa yang sama yang Daud lakukan. Betul ya? Betapa banyak orang yang sudah sukses dengan kekuasaan, ya, dengan kekayaan. Jatuhnya karena apa? Karena wanita. Ya. Kelihatannya kita ngomong, wah itu Daud sih. Ya. Oh, belum tentu, saudara. Ya. Kalau saudara diberi kesempatan yang sama, ya, diberi wewenang yang sama, diberi harta yang sama, belum tentu saudara bisa menghindari dosa itu. Ya, dengan mudahnya dosa Daud akan terulang. Oleh karena itu Tuhan, pada waktu kita melakukan kesalahan, pada waktu kita melakukan pelanggaran, pada waktu kita melakukan dosa, hanya ada dua pilihan, saudara. Hanya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita berdiam diri, atau dengan kata lain kita menyembunyikan, ya, atau menutupi dosa-dosa itu. Atau yang kedua adalah kita mengakui di hadapan Tuhan.
Tidak ada lain, ya. Tidak ada setengah-setengah, pilihannya cuma dua. Saudara berdiam diri, menyembunyikan dengan baik, semua orang yang penting tidak tahu, orang tua saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, istri saya tidak tahu. Ya. Atau yang kedua, saudara mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari kita melihat kesaksian Daud. Ya. Di dalam ayat 3 dan 4 kita lihat di sini. Selama aku berdiam diri, perhatikan baik-baik. Ya, Daud mengambil berdiam diri. Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu, tangan Tuhan, menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Di dalam ayat-ayat ini Daud memberikan kita kesaksian pribadinya. Respon awal Daud setelah dia melakukan dosa itu saudara, yaitu dengan berzina, kemudian dia membunuh tadi, ya, dia mencoba untuk berdiam diri. Dia menyembunyikan itu sebaik mungkin. Ya, Daud berpikir bahwa rahasianya itu tidak akan diketahui orang lain. Karena tertutup dengan rapi. Ya, tertutup dengan rapi. Ya. Suaminya sudah dibunuh di medan peperangan. Enggak oleh Daud, tidak. Dengan caranya dia, dengan akalnya dia. Sehingga dia terbunuh di peperangan. Kemudian ya sah-sah sajalah istrinya diambil. Padahal dosa sebelumnya dia sudah berzina duluan. Tapi karena hamil akhirnya harus diambil menjadi istrinya. Ya. Kelihatannya enggak ada orang yang care. Tidak ada yang tahu. Ya, normal-normal saja. Tenang-tenang saja. Enggak ada yang mengusik Daud pada waktu itu. Ya, karena wajar kok, kan suaminya udah meninggal. Ya, janda diambil oleh raja, istimewa malahan. Ya, bagus sekali itu. Ya, itu yang diharapkan Daud. Oleh karena itu dia berdiam diri. Karena dia berpikir bahwa tidak ada orang lain yang tahu. Tapi yang sebenarnya terjadi, saudara, di dalam hatinya Daud terjadi satu peperangan yang luar biasa. Hidupnya tidak tenang. Ya. Walaupun dia berdiam diri tadi, membuat hidupnya menjadi tidak tenang, saudara. Kenapa demikian? Ya. Karena, saudara, menurut para ahli ini ya, Nabi Nathan itu pada waktu datang kepada Daud itu bukan pada saat selesai dia berzina, kemudian membunuh, kemudian Nathannya datang, enggak. Nabi Nathan ini datang kira-kira 1 tahun kemudian, tidak langsung. Ya, artinya ada waktu 1 tahun bagi Daud menyembunyikan dosa-dosanya itu. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menegur, nggak ada yang berani negur. Dan dianggap normal. Ya, karena dia berpikir nggak tahu. Tapi pada waktu Nathan datang 1 tahun kemudian, barulah dia tahu, aduh iya. Tetapi apakah selama 1 tahun itu Daud hidup nyaman? Hidup tenang-tenang? Hidup bahagia? Tidak, saudara. Ya. Selama 1 tahun itu, dia mengatakan di sana, dia tidak baik-baik saja. Semakin hidup dalam kebohongan dan kemunafikan, semakin Daud mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Ya. Daud hidup sepanjang tahun dengan hati nurani yang bersalah. Dan itu mempengaruhi dia secara fisik, secara mental, secara emosional, secara psikologis mempengaruhi dia. Oleh karena itu dia menulis di sana bahwa tulang-tulangnya menjadi lesu, sumsumnya menjadi kering. Ya. Di dalam hati Daud mengerang sepanjang hari. Ya. Dia menguras kekuatannya. Kenapa? Karena dosa yang tidak diakui menyebabkan kesedihan yang mendalam. Saya ulang. Dosa yang tidak diakui menyebabkan kesedihan yang mendalam. Saudara, jika kita sebagai orang Kristen kita tahu, ya, ketika kita berdosa, ya, kita coba berusaha menyembunyikannya. Yang penting kan orang lain nggak tahu, Pak Pendeta saya nggak tahu, istri saya nggak tahu, teman saya nggak tahu, ya. Tapi hati nurani kita tidak demikian.
Ya. Hati nurani kita akan merasa bersalah. Walaupun orang lain tidak tahu. Walaupun orang lain tidak bisa melihat. Namun pada saat yang sama kita merasa cemas. Ya, sehingga membuat kita tidak bisa bahagia. Ada ketakutan saudara terus menerus bahwa hal itu akan terbongkar. Ada suara dalam hati kita yang terus mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik. Kamu sudah bersalah. Mengapa kita punya perasaan seperti itu? Ya. Saudara, tidak peduli seberapa baik kita untuk mencoba menyembunyikannya. Secara naluriah kita tahu saudara bahwa ada pribadi yang maha tahu. Ada pribadi yang maha melihat. Dan ada pribadi yang sangat memperhatikan kita. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 13. Saudara boleh baca deh kalau ada yang sudah dapat. Ibrani 4 ayat 13. Siapa yang sudah dapat? Zamannya digital cepat, ayo buka Alkitab boleh pakai HP. Ibrani 4 13, coba baca yang keras. Iya, ya. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya saudara. Semuanya telanjang di depan mata Tuhan. Dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan. Sebaik-baiknya saudara menyembunyikan itu, ada pribadi yang maha tahu. Lalu apa yang Daud lakukan? Apa yang Daud lakukan? Yuk kita lihat ayat yang kelima. Next. Di ayat yang kelima dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dua hal yang dilakukan Daud. Pertama, Daud mengambil kepemilikan atas dosanya. Saya ulangi, Daud mengambil keputusan, yaitu mengambil kepemilikan atas dosanya. Saudara bisa lihat kataku di situ. Ya. Dalam ayat ini Daud menekankan dosaku, kesalahanku, pelanggaranku. Ya. Daud tidak menyalahkan orang lain, saudara. Ya. Dia tidak berusaha mencari kambing hitam. Gara-gara Bathsheba sih mandinya telanjang. Coba Bathsheba mandinya pakai beskap komplit gitu, pakai kebaya komplit. Pasti saya nggak tertarik. Emang ada mandi pakai kebaya? Gimana cara sabunannya? Ya, nggak ada. Ya. Seringkali kita apa? Mencari kesalahan orang lain, mencari kambing hitam terhadap dosa kita. Gara-gara kamu sih, gara-gara si itu sih, dan seterusnya. Tetapi Daud tidak. Ya. Daud mengambil atas kepemilikan dosanya. Ya. Pengakuan yang benar saudara, dimulai ketika kita tidak menyalahkan orang lain atas dosa kita. Itu pengakuan yang jujur. Ya. Pengakuan yang benar dimulai ketika kita tidak menyalahkan orang lain atas dosa kita. Seringkali ketika kita berdosa, kita mencoba mencari apa? Mencari alasan ya untuk membenarkan dosa kita. Ya. Anak-anak muda misalnya seringkali, Tuhan aku suka membuka situs porno Tuhan. Karena aku memiliki kebutuhan alami yang tidak bisa dipenuhi Tuhan. Dan aku tidak ingin berhubungan seks di luar pernikahan. Nah ini kan pembenaran. Ya. Tuhan aku tidur dengan temanku sekerja. Karena istriku tidak memberikan apa yang aku butuhkan. Ini kan pembenaran. Ya. Tuhan aku tidak jujur dengan pajak. Karena aku ingin memberi yang lebih kepada orang lain, kepada gereja. Bohong. Ya. Orang-orang yang tidak jujur nggak akan bisa memberikan gereja dengan baik. Ya. Itu hanya mencari alasan. Seringkali kita mengatakan, Tuhan aku berbuat ini karena titik.
Dan ini bukanlah mengambil keputusan atau mengambil kepemilikan atas dosa. Ini hanya mengambilkan pengalihan kesalahan kepada pihak lain. Tetapi Daud tidak melakukan itu, saudara. Ya, Daud mengambil kepemilikan atas dosanya dan menolak untuk menyalahkan apapun dan siapapun kecuali dia menyalahkan dirinya sendiri. Mengambil kepemilikan atas dosa berarti berhenti membuat alasan. Hal yang kedua yang dilakukan Daud adalah Daud mengambil tanggung jawab. Ya, Daud mengakui dosanya. Dia tidak menutupi kesalahannya. Dia mengakui pelanggarannya. Ya, itulah dia mau mengambil tanggung jawab atas dosanya. Ya. Pada waktu Daud mengambil kepemilikan dan tanggung jawab penuh atas dosanya, maka pada saat itu juga Tuhan mau mengampuni Daud. Ya, Tuhan segera melimpahkan pengampunan penuh kepada Daud. Inilah prinsip yang penting, saudara. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Ya, next, Mas. Dikatakan saat kita menutupi dosa kita, Tuhan akan menyingkapkannya. Saat kita menyingkapkan dosa kita kepada Tuhan, Tuhan akan menutupinya. Ya, perhatikan baik-baik itu, saudara. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan di sana dengan jelas, ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Ada 3 kata juga yang dipakai oleh Daud. Ya, pada waktu dia diampuni oleh Tuhan. Yaitu kata diampuni, ditutupi, dan tidak diperhitungkan. Apa maknanya ini? Apa artinya ini? Yuk kita lihat. Diampuni. Next, Mas. Kata diampuni berasal dari kata yang menggambarkan tentang menanggalkan beban yang berat. Ya, kalau contohnya saudara punya beban yang berat di pundak saudara, apakah itu beban dosa saudara, apakah itu beban apa saja yang membuat saudara menjadi berat, maka beban ini dipindahkan, beban ini ditanggalkan. Itulah yang disebut dengan diampuni. Jadi kalau saudara dan saya saat ini menanggung beban yang berat akibat dosa-dosa kita, akibat pelanggaran-pelanggaran kita, maka Yesus dengan kasih menerima beban itu, dipindahkan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Beban saudara dan saya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ya, itulah kenapa saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Seberapa besar pun dosa saudara dan saya. Yang kedua itu ditutupi. Kata ditutupi itu berarti disembunyikan dari pandangan Tuhan. Ya, Tuhan tidak bisa melihat lagi dosa-dosa saudara. Kenapa? Karena sudah ditutupi oleh darah Kristus yang mahal itu. Yang tadinya merah seperti kirmisi, sekarang menjadi putih seperti bulu domba. Oleh karena darah Kristus sudah menutupi dosa saudara dan saya. Sehingga pandangan Allah Bapa kepada saudara dan saya tidak ada lagi dosa. Karena sudah ditutupi oleh darah Kristus. Dan yang ketiga ada tidak diperhitungkan. Ya, kata tidak diperhitungkan ini seperti kata yang sering kita pakai dalam kosakata pembukuan. Ya, kalau saudara di sini mungkin belajar tentang manajemen, pasti ngerti yang namanya pembukuan ya. Jadi dosa kita itu tidak ditulis dalam pembukuannya Tuhan. Enak sekali saudara ya. Enak sekali. Saya pernah mengalami gini, contoh yang sederhana. Saya pernah dengan keluarga saya komplit, anak saya, pergi ke satu restoran Korea di daerah Sukajadi sana ya. Makanlah kita ya, pesen gitu ya. Wah segala macam itu, macam-macam kan masakan Korea itu ya. Lalu kebetulan sebelah meja saya itu ketemu dengan orang yang biasa jual toko bangunan di mana saya sering beli bahan bangunan dari dia. Ya, lalu say hello lah kita kira-kira. Apa kabar? Ya baik ya. Wah lagi seneng nih, baru pulang dari gereja ya. Iya. Sama-sama makan Korea gitu ya. Nah, udah pesen es, pesen segala macam terakhirnya saudara ya. Nah dia pulang duluan pamit gitu ya. Pak saya duluan ya Pak, oh iya.
mari gitu kan. Nah waktu selesai saya bawa kartu kredit saya untuk bayar ke kasir biasa ya saudara. Pasti saya tahu lah ini pasti lumayan habisnya karena saya kan keluarga. Jadi enggak satu orang, berapa orang itu ada anak saya ada ini. Ya pesennya macam-macam ya. Waktu saya keluarin kartu kredit saya bayarkan. Sudah 0 Pak. Hah, 0? Saya kan pesen banyak saya bilang gitu. Kok 0 dari mana? Saya bilang gitu. Sudah dibayar lunas Pak. Loh, siapa yang bayar lunas? Ya itu tadi yang say hello ke saya tadi itu. Ya. Seneng enggak saudara? Seneng lah ya. Ditraktir tanpa terasa. Ya. Coba bayangin, saya sudah pesen macam-macam dengan santainya, ya kan? Setelah itu begitu sudah mau bayar, 0 tagihannya. Di pembukuannya dia udah enggak ada. Jadi saya enggak perlu bayar lagi. Ya karena udah 0, enggak ada lagi. Sudah diperhitungkan tadi itu. Ya, jadi pada waktu saya datang sudah tidak diperhitungkan lagi karena sudah 0 tagihannya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Seharusnya saudara dan saya punya catatan pembukuan dosa yang banyak. Ya, tetapi pada waktu saudara mau dihadapkan ke pengadilan nantinya atas dosa-dosa saudara, Allah lihat di pembukuannya, oh sudah 0. Lu siapa yang bayar? Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, menebus dosa saudara dan saya. 0. Luar biasa ya. Itulah yang dimaksud dengan tidak diperhitungkan. Inilah yang Daud maksudkan. Oleh karena itu Daud bergembira. Kabar yang baik bagi kita. Ya. Daud sudah melakukan penzinahan, pembunuhan, tetapi dia bisa menerima pengampunan total dari Tuhan. Dan kalau Daud bisa diampuni, saudara dan saya juga bisa diampuni. Tidak peduli seberapa besar yang saudara lakukan kesalahan itu. Ya. Yang penting dosa kita sudah diampuni. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bersukacita. Sehingga kita bisa berbahagia. Ya. Oleh karena pengampunan daripada Tuhan sendiri. Lalu himbauannya Daud apa kepada kita? Yuk kita lihat next Mas. Di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan di sana demikian. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorak. Perhatikan himbauan Daud saudara. Daud tidak menghimbau kepada semua orang, enggak. Tapi dia sangat spesifik. Dia menghimbau kepada setiap orang saleh. Dengan kata lain sebenarnya himbauan ini ditujukan kepada saudara dan saya sebagai umat Kristus. Ya. Mengapa? Mengapa Daud menghimbau kepada orang saleh, menghimbau kepada saudara dan saya sebagai umat Kristus? Karena sebagai umat Kristus, saudara dan saya juga sering gagal. Kayak Daud. Sering melanggar. Ya, sering membuat kesalahan. Sering juga berbuat dosa. Tetapi bedanya adalah umat Kristus kalau mereka bersalah, kalau mereka berdosa, kalau mereka melanggar, mereka bertobat. Itu bedanya. Ya, itu bedanya saudara. Makanya ditujukan kepada orang saleh, yaitu saudara dan saya sebagai umat Kristus yang sudah disucikan. Ya. Saudara dan saya masih bisa berdosa, masih. Ya, tetapi pada saat yang berbeda, maksud saya adalah bedanya dengan yang lain adalah kita mau mengakui dosa kita. Kita mau bertobat. Itu bedanya, saudara. Ya, Daud memberikan peringatan keras ini. Ya, dikatakan di sana Daud mengimbau kepada orang yang salah yang gagal untuk mengakui dosanya dan mereka bertobat, mumpung masih ada kesempatan. Ya, selagi Tuhan dikatakan di sana apa? Dapat ditemui. Ya. Artinya satu saat ada batas di mana Tuhan tidak bisa ditemui lagi.
Ini kesempatan saudara, ini peringatan keras bagi kita. Ya. Kalau saudara terus-menerus berbuat dosa, ya, dan saudara bersikeras untuk tidak mengakui dosa itu, satu saat ada saat di mana ada garis, kalau saudara lewati garis ini, saudara sudah tidak bisa balik lagi. Tidak ada kesempatan pertobatan lagi. Perhatikan ayat itu baik-baik saudara. Ya. Garis itu ada di mana saya tidak tahu. Kita masing-masing punya ini sendiri-sendiri, garis itu. Ya, tapi ada saatnya kalau saudara tidak mau bertobat, ada saat di mana tidak ada lagi pertobatan lagi. Karena hati saudara dan saya menjadi mengeras, karena terlalu banyak berbuat dosa dan tidak mau mengakuinya. Sehingga saudara tidak mau lagi mencari Tuhan. Tidak mau lagi memikirkan tentang Tuhan. Bukan karena Tuhan membenci kita, bukan. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, menegur kita berulang-ulang. Ya. Tetapi kalau saudara tetap mengeraskan hati saudara dan saya, ada kesempatannya terbatas. Ya. Kalau saudara melewati garis itu, saudara sulit untuk bisa bertobat kembali. Oleh karena itu, saudara, kalau pada kesempatan ini gampang ngeceknya. Ya. Kalau masih ada yang memperingatkan saudara dan saya tentang dosa saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Ayo kita bertobat. Artinya garis itu masih ada, belum lewat garis itu saudara. Ya. Tapi kalau lama-lama tidak ada satupun yang memperingatkan saudara dan saya, dan saudara mengeraskan hatinya, ada kesempatan di mana Tuhan tidak bisa ditemui lagi. Dan telat. Ya. Kalau sudah game point telat saudara, udah nggak bisa lagi. Ya. Oleh karena itu dengan baik hati Daud memperingatkan kita, ya, memperingatkan kepada kita agar saudara dan saya kalau diperingatkan oleh Roh Kudus, ayo kita mengakui dosa kita, ayo kita mengakui kesalahan kita di depan Tuhan, supaya kita bisa hidup bahagia. Ya. Walaupun kita sudah berbuat salah, kalau kita mengakuinya, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Jangan menyembunyikan, tadi prinsipnya itu. Kalau saudara menyembunyikan akan dibuka oleh Tuhan. Tapi kalau saudara menyerahkan, membuka itu kepada Tuhan, justru Tuhan akan sembunyikan. Ya, pegang baik-baik itu saudara. Ya, dan peringatan ini tidak hanya diberikan oleh Daud. Ya, di dalam ayat 8 dan 9, next mas. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Ya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ini bukan Daud lagi yang menghimbau, tetapi Tuhan. Tuhan berkata bahwa ketika kita mengakui dosa kita, Dia akan mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dia akan menasihati kita dengan matanya yang tertuju kepada kita. Ya. Ini berarti bahwa Tuhan akan melihat kita sepenuhnya. Ya. Karena Dialah yang memegang kendali atas setiap situasi dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan menjadi seperti kuda yang tidak berakal. Ya. Yang bersikeras menempuh jalannya sendiri. Ini penting saudara, bagi saudara dan saya untuk memperhatikan itu. Sekarang saudara sudah tahu bahwa kalau kita berbuat salah, kalau kita mengakui dosa kita, kita masih bisa berbahagia seperti Daud. Ya. Pilihannya ada di saudara dan saya. Ya, ayat 10. Next mas. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Daud memberi dua pilihan, saudara ya. Apakah kita ingin hidup dengan banyak kesakitan, atau kita ingin dikelilingi dengan kasih Tuhan? Pilihannya ada di tangan kita. Ya. Tetapi kabar baiknya Mazmur pasal 32 ini menghimbau kepada kita untuk memberi pilihan yang tepat, untuk mengambil pilihan yang tepat. Kita bisa memiliki kasih setia Tuhan sebagai benteng pertahanan kita. Kita dapat memiliki Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Kita bisa memiliki pengampunan penuh dan perlindungan mutlak dari Tuhan atas kita. Ya.
Kita tidak harus hidup dalam kesakitan, saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita mau mengakui dosa kita dan kita percaya kepada Tuhan. Daud mengakhiri Mazmur pasal 32 ini dari ayat yang ke-11, next. Dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Inilah alasan kita bersukacita, inilah alasan kita bersorak-sorai. Ya, kita adalah orang yang bersalah, kita orang yang sudah berdosa terhadap Tuhan. Dan seringkali saudara musuh kita iblis ini selalu berbohong kepada kita. Kamu kan sudah berbuat salah, nggak ada harapan untuk kamu. Ya, kamu kan sudah berbuat dosa, ya, nggak mungkin kamu diampuni. Ya, kan kamu sudah gagal. Ya, mana Tuhan mau? Ya, itu iblis saudara. Jangan dengarkan dia. Ya, tapi seruan Injil itu jauh lebih nyaring daripada bisikan iblis. Ya. Dengarkan seruan pembebasan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara tahu kata terakhir yang disampaikan Yesus pada waktu disalib? Sudah selesai. Itu yang disampaikan. Artinya dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah menebus saudara dan saya dari kesalahan. Jadi enggak usah ragu-ragu datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Ya, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan dia mengatakan sudah selesai. Inilah sukacita saudara. Ya, sudah tidak ada beban lagi bagi kita. Beban dosa kita sudah ditanggalkan. Ya, oleh karena itu berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih atas pelajaran yang baik dari Daud yang memberi kesaksian kepada kami. Bahwa kami Tuhan seringkali masih berbuat dosa, masih melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan. Tetapi kami mengucap syukur Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mau mengakui dosa-dosa kami. Tuhan, kami sudah berdosa kepadamu. Biarlah kami mengakui, kami membuka semuanya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang penuh pengampunan, yang menutupi dosa-dosa kami, yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kami. Karena dosa kami sudah ditebus oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa itu. Dan terpujilah nama-Mu yang agung. Sekali lagi ampuni Tuhan segala dosa dan kebodohan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saya kembalikan ke Pak Pendeta. Ya, apakah orang yang bersalah bisa bahagia? Bisa. Dengan catatan pengakuan. Ya, serapi persembunyian kita ada pribadi. Ya, yang mencuri sukacita kita, bahagia kita, yaitu iblis. Kan itu saudara, pengakuan kepada kuasa Allah sehingga hidup kita mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Amin. Mewakili Gereja Baptis Indonesia Cimahi, terima kasih Bapak Mr. Yono. Pelayanan firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kita. Ya, Tuhan memberkati keluarga, ya, pelayanan juga pekerjaannya. Amin. Ya, sebelum kita mohon doa berkat Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Ya. Yang pertama, persekutuan doa online, ya, jam doa, tanggal 30 dimulai jam 7 sampai jam 8. Firman Tuhan dilayani oleh Diakon Edi Hermanto. Ya. Minggu ini Diakon Edi Hermanto sama Ibu melayani di GBI Muria Cirebon. Lanjut, ibadah minggu depan, ya, tanggal 4 Desember, itu bersamaan hari STBI Bapak Ibu. Ya. Biasanya di tiap BPD itu 10 tahun sekali. Ya. Nah bersamaan tahun ini, ya, firman Tuhan akan disampaikan pendeta muda Hage Kuncoro dari Semarang, dan ada 3 mahasiswa. Ya. Mulai besok Sabtu siang sudah datang di Bandung, dan ada persekutuan, ya, dengan STT Bandung, juga sebagian hamba Tuhan di BPD Bandung, dan sorenya gereja-gereja suruh menjemput. Ya.
minggunya pelayanan di gereja masing-masing. Itu, dan bersamaan juga Natal, BPD Jawa Barat, STBB bersamaan hari STBI besok Minggu sore, jam 5 sore. Tuh, lanjut. Baksos Natal mulai minggu ini sudah dibuka, Bapak Ibu, sudah bisa dikumpulkan. Ya. Silahkan yang terlibat, panitia Natal, PKMB, Mbak Priska, Mbak Karen dan teman-teman sudah membuat poster ya di grup jemaat. Ya, silahkan. Bolehkah rupiah Pak? Boleh. Gitu ya. Nanti panitia atau PKMB atau panitia sosial itu membelanjakan. Kalau langsung sembako silahkan. Ya. Tiap minggu atau hari kalau kami ada, tempatnya sudah menunggu. Nanti akan kita bagikan saudara-saudara kita, sekitar juga sebagian STT Baptis Bandung, seperti biasanya. Ya, mari ya kita saling berbagi ya, atas Natal kemurahan Tuhan yang sudah diberikan bagi kita hari ini. Berikutnya, yang ultah minggu ini Bapak Ibu, ya, minggu terakhir 27 November ya, 27 hari ini Saudara Andreas Saktiawan Panjaitan. Ada? Andreas? Oh ya, sukses ya. Sekolahnya, sepak bolanya ya menjadi profesional semakin ke depan ya. Dan cita-citanya ya Andreas ya, Tuhan berkati. Ya. 29 ya, Saudara Luis Linus. Ya. Selamat Mas. Ya, ada Mas Luis? Ya. Ya. Selamat ulang tahun dan menempuh hidup baru tahun depan ya. Tuhan berkati ya di dunia pendidikan dan segala cita-citanya. Yang terakhir 30 November ya, yang berdiri di depan kita semua hari ini, Bapak Mr. Yono. Ya, sekali lagi Pak ya, Tuhan berkati ulang tahun besok hari Rabu ya. Karirnya, kesehatan, jasmani, rohani selalu berlimpah dalam kehidupan keluarga besar Bapak Mr. Yono. Amin. Ada tambahan pengumuman, rencana hari ini dan besok minggu itu gladi bersih. Ya, putra-putri Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu latihan. Itu WBI sudah menyediakan snack konsumsi, tekniknya gimana? Ya, Bu Retno, Bu Resti, monggo. Ya, latihan dulu sekali lalu gladi bersih masuk ke sini atau setelah ibadah langsung ngisi dulu bensin atau gimana monggo ya sehingga bisa berjalan lancar waktu kita gunakan sebaik mungkin. Saya lagi ya Bu Resti WBI ya tolong silahkan diatur sekarang ya Bu ya ya ada informasi langsung latihan semua yang terlibat gitu ya baik Natal sekolah minggu dan gereja ya, PKMB, PKRB, setelah ini langsung latihan. Ya, diharap kesabaran orang tua menunggu ya putra putrinya maupun cucunya. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? PKMB? Enggak ada? Ya. Angklung, nari semuanya gitu ya. Bisa dipersiapkan, mungkin ini yang mengganggu ya. Nanti bisa PKMB menolong Pak Parjo ya, sehingga bisa siap semuanya dan tepat waktu. Itu beberapa pengumuman, mari kita tutup dengan doa berkat ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kemuliaan hormat bagi Engkau Bapa di surga. Sungguh ajaib firman-Mu. Bagaimana pelanggaran hidup kami sudah Engkau lunasi, Engkau tebus. Dan biarlah sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera menghiasi hidup kami. Karena kami meyakini dengan teguran Roh Kudus, tantangan kesulitan apapun, kami mengalami sukacita. Juga semua jemaat-Mu Tuhan, kehidupannya dan setiap pergumulannya kami meyakini dengan ikhlas, dengan meminta memohon kepadamu, dengan berdoa dan berusaha, apapun kesulitan kami hari ini, dengan iman,
Tuhan akan menopangnya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih kemurahan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi, memberkati kita semua. Kita aminkan dengan doa nikmat bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap silakan duduk, mari kita saat teduh sejenak. Demikian selesai ibadah hari Minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.